Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sungguh luar biasa pada hari ini. Banyak orang yang kena batuk-batuk ya, pilek, panas segala macamnya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat untuk semua warga Sumeneb dan sekitarnya dan semuanya warga NKRI. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kawan Farouk Abdullah Channel, pada kesempatan ini ulas dokumen amar putusan yang pada kesempatan yang lalu yang berjudul peristiwa PT WUS dalam lingkaran setan. Nah, hari ini saya mencoba membaca kesaksian Direktur Keuangan Direktur Keuangan Saksi Taufadi Sajana SHI di depan persidangan di bawah sumpah di Pengadilan Tipikor Juanda sana. Dan kesaksian ini menjadi saksi ya. Jadi terdakwa dia menjadi saksi saudara kita Sitrul Arsi. Mudah-mudahan sehat ya. Oke Sitrul ya. Saksi Taufadi SHI di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi mengenal terdakwa Sitrul Ars Musai SAG MM sebagai Direktur Utama PT Wirausaha Sumekar, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga. Struktur organisasi pada saat itu adalah Komisaris Utama Dr. Andes Sungkono Sidik, Insinyur ya, salah ini, Insinyur Sungkono Sidik ya. Pada waktu itu pada judul peristiwa PT WUS dalam lingkaran setan itu sudah menjelaskan almarhum Insinyur Sungkono Sidik banyak hal tentang peristiwa-peristiwa yang menurut Pak Sungkono tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan yang ada, termasuk RUU PSN dan segala macamnya. Direktur Utama Sitrul Arsi SAG, Direktur Operasional Dr. Andes Agus Sucahyono, Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi Taufadi, ini Taufadi sendiri ya, Kepala Divisi Pengembangan Usaha Susilo, Staf Bagian Administrasi Dr. Andes Heru Budianto, Bendahara Eko, Kepala Bagian Unit SPBU Mastur. Ya, ini tugas-tugas pokoknya ya. Saya rasa bisa. Tugas dan fungsi saya selaku Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT Wirausaha Sumekar pada periode tahun 2012-2013 adalah mencatat dan melaporkan keuangan PT Wirausaha Sumekar yang meliputi pendapatan perusahaan, mengecek rekening perusahaan, pengeluaran perusahaan, menyusun laporan tahunan sebelum dilakukan audit kantor akuntan publik KAP Abdul Goni Abu Bakar. Wah, ini ada kantor auditnya ya. Terkait rekening-rekening PT Wirausaha Sumekar, saya dan Direktur Utama berwenang dalam penarikan dana karena susmin tanda tangan di bank di Sumeneb mewajibkan saya dan Direktur Utama Saudara Sitrul Arsi. Ini panjang sekali ya. Kita yang pokok-pokok, karena kemarin Pak almarhum Insinyur Sungkono, Pak Haji Sungkono Sidik ini sudah mengurainya lebih panjang dan ini pengulangan saya rasa. Dan ini yang penting. Ini yang penting. Jadi terdapat 12 rekening yang saya pegang. Ini rekeningnya PT WUS. 1. Rekening Mandiri Giro Falas. Kedua, rekening Bank Mandiri atas nama PT WUS. 3. Bank Rakyat Indonesia atas nama PT WUS. D, 4 ya. 4. Bank Rakyat Indonesia atas nama PT WUS.
45 Bank Rakyat Indonesia atas nama PT US. 5 Bank Sentral Asia dengan nomor rekening atas nama PT US. 6 Bank Negara Indonesia. Wih, Bank Negara Indonesia ini ada tadi. Oh, Bank Rakyat tadi. Bank Rakyat tadi. Terus Bank Negara Indonesia lagi ada lagi nomor rekeningnya. Bank Negara Indonesia juga atas nama PT US. Bank Jatim ada, BPRS ada, BPRS Bakti Mekar ada. Nah, ini nomor rekeningnya. Permohonan pengiriman uang sebesar tanggal 23 Desember Bank Mandiri Tata Hijau. Nah, ini nama-nama rekeningnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nomor rekeningnya PT US 12 pada saat itu. Pada saat Tufadi menjadi Direktur Keuangan ya. Tufadi menjelaskan dalam persidangan itu, pertama, pengeluaran rutin. Direktur Utama memerintahkan secara lisan tertulis khusus terhadap gaji kepada Bendahara Induk PT US Eko Setio Madani. Kemudian bendahara langsung melaksanakan perintah Direktur Utama dengan membawa slip rekening atas nama PT US, yaitu Bank Mandiri KCP Sumeneb, rekening falas dan rupiah Bank BRI KCP Sumeneb, dipergunakan untuk operasional unit usaha SBU. Kemudian uang dibawa oleh bendahara untuk dilaksanakan sesuai dengan perintah Direktur Utama. Pengeluaran tidak rutin. Direktur Utama memerintahkan secara lisan tertulis khusus terhadap gaji kepada Bendahara Induk PT US Eko Setio Madani. Kemudian bendahara langsung melaksanakan perintah Direktur Utama dengan membawa slip pengambilan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan saya, maksudnya Tufadi, khusus rekening atas nama PT US yaitu Bank Mandiri KCP Sumeneb, rekening falas dan rupiah. Bank BRI KCP Sumeneb dipergunakan untuk operasional unit usaha SPBU, kemudian uang dibawa ke bendahara untuk dilaksanakan sesuai dengan perintah Direktur Utama. Terhadap penggunaan dana PT US sebesar 510.658.500 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Wih, ini ya, waduh, tanggal untuk via kantor ya, tanggalnya 22 bulan 6 2011. Uraiannya, biaya entertain diserahkan kepada tim IST. Wah, apa tim IST? Perintah lisan TF. Wah, tunai tim ST kepada tim ST 3 juta. Ini lengkap BPK. Waduh. Diedel-edel jadi orang Jawa. Diedel-edel. Kantor via kantor tanggal 21 bulan 7 2011 biaya entertainment diserahkan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Ada juga ya entertainment. Waduh, entertain ya. Perintah lisan dirut tunai kepada staf Komisi B 7.200.000. Waduh. Mudah-mudahan nama saya nggak ada ya. Kantor lewat kantor tanggal 24 bulan 8 2011 diserahkan kepada Dirut untuk membayar hutang Dirut. Hutang saya dibayarin dong. Perintah lisan Dirut tunai Dirut 5 juta. Kantor lagi dari kantor keuangan kantor tanggal 5 bulan 12 2001 diserahkan kepada Dirut untuk dipinjam. Perintah lisan Dirut tunai Dirut. Tunai yang nerima Dirut 15 juta. Tanggal dari kantor tanggal 21 bulan 12 tahun 2011 biaya entertainment diserahkan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Rapat dapat ya. Perintah lisan Dirut tunai yang terima kepada staf komisi 13.200.000. Waduh, ya belum tentu ya siapa yang menerima staf komisi, nggak jelas ini ya, stafnya komisi B. Kantor dari kantor tanggal 19 bulan 1 2022 diserahkan kepada media LSM. Aduh, media dan LSM dicatut juga namanya ini ya. Perintah lisan Dirut tunai media penerimanya media LSM 1 juta. Wah, 1 juta ya nggak apa-apa. Tahun 2000
12 1 juta diserahkan kepada media oknum ini ya. Dari kantor tanggal 2 bulan 2 2012 biaya entertain diserahkan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Rapat terus nih komisi ini. Perintah lisan dirut tunai yang terima staf komisi 21.750.000. Ini banyak komisi B ini. Banyak ceritanya ini. Diserahkan kepada dirut untuk biaya entertain. Banyak entertainnya ya. Waduh. Perintah lisan dirut tunai dirut 3 juta rupiah. Biaya operasional tak terduga. Perintah dirut tunai dirut 15 juta. Wah, tak terduga ini. Tak terduga. Tak tersangka. Tak tersangka. Tak terduga. Biaya entertainment diserahkan kepada tim IST. Siapa tim IST ya? Ini IST. Tanggal 7 bulan 6 2022. Perintah lisan TF. TF siapa ini? Tunai. Yang terima tim ST 1.500.000. Ini lagi biaya tanggal 7 bulan 6 2012. Biaya operasional tak terduga. Perintah lisan TF. Tunai. Penerima TF lagi 7 juta. Diserahkan kepada TF untuk biaya operasional pimpinan. Perintah lisan TF tunai yang menerima TF 3 juta untuk proses penyelesaian kebocoran tangki tangki pendam SPBU kepada pihak-pihak terkait. Wah, ini ada penegak hukum, saya nggak berani menyebutkan ini. Ada, saya tandai aja ya. Saya nggak sempat koreksi sejak awal. Baru kali ini langsung baca, langsung disajikan untuk kawan-kawan Farouk Abdillah Channel. Ini oknum terkait oknum penegak hukum. Nah, gampangnya begitu. Berapa sih? Untuk proses penyelesaian kebocoran tangki pendam SPBU kepada pihak-pihak terkait. Ada oknum Sumeneb gitu aja, penegak hukum. Kok sedikit ya? Enggak sedikit, 225 juta. Nah, untuk proses penyelesaian kebocoran tangki pendam SPBU kepada pihak terkait, yakni oknum penegak hukum di Sumeneb, perintah lisan dirut dan TF. TF, ini TF. Bisa saja. Ya bisa saja nama Tufadi, bisa saja, bisa tidak. Tunai. Penerimanya oknum. Kalau di sini jelas sudah ya. Namanya jelas di sini. Jelas adalah institusi penegak hukum yang jumlahnya 225 juta rupiah. Tepuk tangan. Tanggal 12 bulan 7 2012 untuk proses penyelesaian kebocoran tangki pendam SPBU kepada pihak-pihak terkait. Ada lagi, penegak hukum lagi, 25 juta rupiah. Saya tandai lagi. Saya stabilu nanti. Tanggal 14 bulan 8 2012 untuk proses penyelesaian kebocoran tangki pendam SPBU kepada pihak terkait. Ini banyak ini ya. 30 juta rupiah. Ini apa hubungannya? Apa hubungannya tangki pendam SPBU yang bocor, tapi oknum penegak hukum yang terima uangnya, bukan teknisinya itu ya. Aneh. Ini kalau dihitung-hitung dari 225 juta tambah 25 juta sudah 250, tambah 30 juta menjadi 280 juta. Kemudian tanggal 16 bulan 8 2012 diserahkan kepada dirut untuk diserahkan kepada pihak Pemkab. Siapa Pemkab? Perintah lisan dirut 20 juta orang Pemkab katanya terima ini. Biaya entertain diserahkan kepada perintah lisan dirut
tunai sebanyak 7 juta rupiah. Aduh, pengakuan Tufati. Aduh, banyak ini. Aduh, ya sudah. Oke, angka ke-18 saya ulangi ke-18. Nomornya saya nggak dibaca. Dari kantor, tanggal 1 bulan 11, tanggal 1 bulan 11 2012, Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang rapat. Biaya entertain diserahkan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka rapat. Perintah lisan dirut tunai. Staf Komisi B 7 juta rupiah. Aduh. Ya, ini lagi ada 19. Keuangannya dari kantor. Tanggal 2 bulan 11 2012 diserahkan kepada TF untuk biaya operasional. TF 6.8.500 rupiah. Pemberian kepada media garing LSM diserahkan di Hotel C1. Perintah dirut tunai. Media atau LSM 1 juta. Waduh, sedikit ya. Sedikit. Yang Komisi B itu sampai 7 juta. Wah, ini lagi Komisi B berapa itu? Waduh, pokoknya besar itu. 7.200.000. Wah, besar-besar. DPRD 13.200.000. LSM media LSM garing 1 juta. Aduh, sedikit ya. Biaya pengurusan untuk hukum kepada Pak N, pengacara, perintah lisan TF tunai langsung kepada N 3 juta. Wah, ini pengacaranya dapat juga ini. Biaya entertain diserahkan kepada Komisi B anggota DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat tanggal 30 bulan 11 2012. Perintah lisan dirut tunai staf Komisi B 2 juta. Biaya entertain diserahkan kepada Komisi B pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka perintah lisan dirut tunai staf komisi 1.500.000. Diberikan kepada orang yang mengaku dari PLD. PLD. Oh iya, PLD. Ya sudahlah. Perintah lisan dirut tunai orang yang mengaku dari PLD 1.500.000. PLD bisa saja dari kepanjangan dari mana itu. Pembayaran tahap kedua, biaya pendampingan hukum kepada Pak N. Perintah lisan tunai langsung N 10 juta rupiah. Waduh, pendampingan hukumnya 10 juta. Biaya entertainment diserahkan kepada tim periksa IST tanggal 19 bulan 6 2013. Perintah lisan tunai 2 juta rupiah. Biaya proses penyelesaian kasus hukum PT WUS meliputi biaya konsultasi kepada pakar hukum, bisnis, konsultan migas, dan biaya hunting. Perintah lisan tunai 15 juta. Tanggal 4 bulan 9 2013, biaya entertain diserahkan kepada Komisi B pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Perintah lisan dirut tunai Ketua dan Sekretaris Komisi B 13 juta. Waduh, 13 juta ini. Ini tahun 2013 ya. 2013. Tanggal 4 bulan 9 2013. Jadi ada pengeluaran biaya entertain. Wah, diserahkan kepada Komisi B pimpinan DPRD Kabupaten dalam kurung pimpinan. Oh iya. Biaya entertain diserahkan kepada Komisi B pimpinan. Ya, pimpinannya siapa itu? Enggak tahu lah. DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Perintah lisan dirut tunai Ketua dan Sekretaris Komisi B 13 juta. Dari kantor tanggal 22 bulan 10 2013 diserahkan kepada Pak N selaku pendamping hukum sehubungan kelancaran dengan Kejaksaan Negeri Sumeneb. Ini ada Kejaksaan Negeri Sumeneb ini ya. Perintah lisan TF tunai yang terima N 10 juta rupiah. Kantor 24 tanggal 24 bulan 10 2013 biaya entertainment diserahkan kepada tim IST. Perintah lisan TF tunai tim IST 1.500.000 rupiah.
buat kelancaran tanggal 13 bulan 11 2013, buat kelancaran pembuatan administrasi berkas pekerjaan SPBU atas perintah lisan tunai yang menerima TF 1 juta. Biaya entertainment diserahkan kepada ini kepada siapa nih? Kepada siapa ini? Komisi B, pimpinan dalam kurung DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Nilainya berapa? Perintah dirut tunai ketua dan sekretaris 33.500.000 rupiah. Aduh, Komisi B nih counterpartnya mungkin ya. Iya, Komisi B dalam kurung pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb dalam rangka rapat. Rapat aja pakai uang. Rapat pakai uang, bro. Republik Indonesia. Total semuanya yang dijelaskan oleh Tufadi terhadap penggunaan dana milik PTU sebesar 510.658.500 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Aduh, ini kesaksian Tufadi jelas. Banyak menyebut orang, banyak menyebut oknum. Ada oknum di Komisi B, ada oknum media atau LSM, ada oknum siapa orangnya, timnya, macam-macam lah. Sehingga artinya membuat kita bergidik, membuat bulu roma kita berdiri bulu romaku. Bagaimana tidak? Dalam rapat-rapat ini dijelaskan betapa besarnya diberikan uang-uang itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya staf komisi ini, ada media, ada orang yang mengaku dari PLD. Oh, ini Polda. Ada orang yang mengaku dari Polda. Asumsi saya itu PLD soalnya mengaku, ya oknum lah. Kemudian ketua dan sekretaris Komisi B, wah yang 13 juta ini diberikan kepada Pak N selaku pendamping hukum. Wah ini ya pendamping bisa saja pengacara. N sehubungan kelancaran dengan Kejaksaan Negeri Sumeneb. Ya 10 juta. Ya mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang lalu tidak terulang hari ini. Harapan kita ke depan ini negeri ini semakin damai. Karena bagaimanapun pernik-pernik ledakan-ledakan kecil yang hari ini terjadi, yang pernah terjadi pada PT Wus, sungguh amat perlu menjadi perhatian kita agar PT Wus tidak lagi mengulang kesalahannya. Kemarin okedaily.com sudah mengoreksi 3 SPBU, SPBU Batang-Batang, SPBU Lentang, dan SPBU Nongkunung. Koreksi ini akan memberikan dampak kuat kepada PT Wus untuk hati-hati. Oleh karenanya, jangan sampai diam PT Wus, segera mengklarifikasi persoalan-persoalan yang disorot oleh media. Saya sekali lagi berharap ke depan ini lebih banyak usaha-usaha untuk memberikan penjelasan kepada rakyat. Karena bagaimanapun PT Wus adalah milik rakyat, yang keuntungan pada akhirnya keuntungan yang didapatkan PT Wus akan juga dirasakan oleh rakyat banyak. Mudah-mudahan tidak hanya kantongnya oknum yang tebal, ATM-nya oknum yang tebal, sementara rakyat teriak-teriak dengan berbagai kekurangan. Alhamdulillah, seperti saya katakan tadi, sudah ada banyak perubahan respon-respon dari tata kelola pemerintahan, kehadiran Mbak Bupati di rumah sakit saat plafonnya ambruk, kemudian datang ke lokasi memberikan santunan dan sebagainya. Saya katakan apresiasi, begitulah. Cuma tinggal satu, kasus Matan Air. Saya tentu tidak berharap ada masalah-masalah baru di kemudian hari. Saya tidak peduli apa putusan Pak Bupati.
tapi harus on the track, harus berpihak pada keadilan, harus berpihak kepada kebenaran, jangan berpihak kepada yang lain-lainnya. Kalau di tempat lain menyatakan secara nasional ada oligarki apa segala macam, oligarki kekuasaan, oligarki usaha, oligarki macam-macam, saya berharap di Sumeneb tidak ada lagi, tidak seperti peristiwa-peristiwa nasional sehingga rakyat mengatakan ini oligarki. Tidak, saya berharap tidak ada oligarki di kabupaten ini. Monggo silahkan kita duduk bersama, kita bahas bersama. Pada periode-periode yang akan datang, buku amar putusan pengadilan ini akan saya bacakan sampai tuntas. Mungkin berjilid-jilid. Tadi kemarin sudah Pak Sungkono, sekarang dari Pak Tufati yang juga sudah menjalani hukuman dan dia sudah bebas. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadikan nasihat yang baik buat kita untuk lebih maju ke depan dan memberantas apapun yang memberantas apapun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum negara dan hukum-hukum agama. Mudah-mudahan besok ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan sehat semua. Panjang umur. Jangan pernah takut mengatakan yang benar. Jangan sekali-kali takut kepada sesuatu yang dianggap berbahaya bagi negara, lalu kita takut untuk menyampaikan kebenaran itu. Salah satu keinginan saya, media, ayo kawan-kawan, Hari Pers Nasional hari ini, jadikan momentum untuk kita katakan apa yang benar itu benar, dan apa yang salah itu katakan salah. Jika kita mengatakan benar ya benar dan salah itu salah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar akan memberikan penyegaran kepada masyarakat, tapi secara pribadi bagi mereka-mereka yang mampu mengatakan yang benar itu yang benar, yang hak itu yang hak, yang batil itu yang batil, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu bermanfaat, bergairah, bergairah untuk masa depan kita dan masa depan bangsa ini, terutama bagi masyarakat Sumeneb. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi, tergelincir kata, apa yang saya sampaikan itu semata-mata saya sebagai manusia yang bisa salah dan dosa. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.